Saat pulang dari memetik obat di gunung, aku mendapati kakakku sang permaisuri, yang seharusnya berada di istana, terpotong. Keempat anggota tubuhnya dan tergantung terbalik di depan pintu rumah. Di dalam halaman, mayat-mayat berserakan ke segala arah. Hanya ibu yang tersisa, terbaring berlumuran darah di lautan darah di Bukit Singa. Dalam keadaan sekarat, aku bertanya pada ibu apa yang terjadi. Ibu memberitahuku bahwa permaisuri ke-6 yang baru masuk istana, ingin melihat kakakmu menari di atas bara api. Kakakmu menolak. Kaisar, dalam kemarahannya, membunuh kakakmu. Namun, ia khawatir akan menimbulkan masalah di masa depan. Kaisar tidak hanya memaksa seluruh keluarga Su untuk bunuh diri, tetapi juga membantai semua pasukan Su yang berjumlah 100.000 orang yang membantunya naik tahta. Luo Suang, cepatlah lari. Selagi Kaisar belum menyadari keberadaanmu, lari sejauh mungkin. Ganti nama dan hiduplah. Aku menggelengkan kepala. Aku ingin membalas dendam, kataku. Ibu tampak putus asa. Kini Kaisar memiliki pasukan berjuta-juta. Ayahmu pun tak bisa mengalahkannya. Bagaimana kau bisa membalas dendam sendirian? Siapa bilang aku sendirian? Aku meniup peluit pelan. Seketika itu juga, ribuan lipan, ular, dan kalajengking merayap ke arahku dari segala penjuru. Melihat lipan dan kalajengking yang memenuhi tanah itu berkerumun ke arahku, lalu bersujud di kakiku seperti hamba yang tak bergerak. Mata lemah ibu tiba-tiba membelalak. Tubuhnya pun gemetar. Sejenak kemudian, dia menatapku sambil tersenyum penuh pengertian. Seolah-olah telah memahami sesuatu. Saat menemukanmu di Sungai Miao dulu, ibu sudah tahu kau bukan anak biasa. Benar saja. Begitu kata-katanya terucap, ibu pun tak bersuara lagi. Namun, senyuman di sudut bibirnya masih tersisa. Aku tahu dia sudah tenang. Aku dengan lembut menyisir rambut ibu yang acak-acakan di dahinya. Sama seperti saat pertama kali dia melihatku. Dengan tangan putih bersihnya, dia mengelap lumpur di wajahku. Nak, maukah kau ikut denganku? Saat itu, senyuman di wajah ibu juga sama seperti sekarang. Lembut dan indah. Tanpa sadar, aku mengangguk, mengikuti ibu keluar dari Miaojiang, dan tiba di keluarga Su. Keluarga Su adalah keluarga terkemuka di Jiangmen, dengan reputasi yang gemilang, dan aturan yang ketat. Ibu pergi jauh dan tiba-tiba membawa aku, seorang anak kecil, menimbulkan banyak cibiran. Mungkinkah dia sudah memiliki anak haram sejak lama dan baru sekarang berani membawanya pulang? Jenderal Su sangat dihormati, dan memiliki reputasi yang tinggi. Nyonya Su kali ini tampaknya menemui jalan buntu. Seorang anak liar yang entah dari mana asalnya, berani masuk ke gerbang keluarga Su. Jenderal Su pasti tidak akan setuju. Ya, Jenderal Su memimpin 100.000 pasukan keluarga Su. Menakutkan di perbatasan. Dan hal yang paling dia pedulikan seumur hidupnya adalah reputasi keluarga Su. Hari itu, dia berdiri di ruang utama. Melihat ibu memegang tanganku masuk, alisnya sedikit berkerut. Matanya tertuju padaku cukup lama. Tepat ketika para pelayan supu mengira dia akan mengusirku dari rumah. Dia justru tampak sangat sayang. Matanya berkaca-kaca anak yang baik. Bagaimana bisa kurus seperti ini? Hari itu, Jenderal Su yang seumur hidupnya di medan perang, untuk pertama kalinya memasak sendiri. Menyiapkan semeja hidangan anak-anak untukku. Melihat aku makan dengan lahap, Jenderal Su yang biasanya sangat menghargai tata krama dan etiket, tersenyum lebar. Mulai sekarang, kau adalah putri Su Zantian. Siapapun yang berani mengganggumu, aku akan bertarung mati-matian dengannya. Begitulah aku menjadi putri keluarga Su. Pakaian, makanan, dan kebutuhan sehari-hariku sama persis dengan kakak kandungku. Mengenai hal ini, kakakku pun tak pernah mengeluh. Sebaliknya, dia selalu melindungiku. Setiap kali anak-anak bangsawan lain mengejekku sebagai anak liar, kakakku selalu langsung berdiri di depanku, berkata dengan tegas, Luo Seng bukan anak liar. Dia adikku, kakakku yang hanya 3 bulan lebih tua dariku itu, sering bertengkar dan berkelahi demi melindungiku. Bahkan ketika ayah menegurnya karena merusak nama baik keluarga Su, dia tetap bersikeras tidak mau mengakui kesalahannya. Bagaimana mungkin nama baik lebih penting daripada adikku? Petik 2. Ayah tersenyum dan berkata, anak bodoh, melindungi adikmu adalah tugas kami sebagai orang tua. Tidak perlu sampai kamu berkelahi sampai wajahmu lebam-lebam. Ayah menepati janjinya. Dia membuat orang-orang yang mengejekku menghilang dari ibu kota keesokan harinya. Saat itu, kakakku dengan bangga menggandeng tanganku. Matanya berkilau. Luo Suang, ayah kita sungguh hebat. Dia membela negara dan melindungi rakyat. Tak pernah gagal. Benar, ayah telah berperang seumur hidupnya. Dia tak pernah membiarkan musuh mendekat. Tak pernah membiarkan tanah Daliang basah oleh darah. Tak pernah membuat rakyat panik. Dia adalah jenderal pembela negara yang dicintai rakyat. Pahlawan besar yang dipuji semua orang. Dia menyelamatkan semua orang, tapi tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tak mati di medan perang yang dipenuhi pedang dan tombak, tapi mati di tangannya sendiri. Tubuhnya ditusuk 99 kali. Setiap tusukan mengenai tangan yang melindungi negara dan rakyat. Saat ini tangannya masih menggenggam pedang, tapi terputus oleh tebasan demi tebasan. Dibuang seperti sampah di sudut ruangan. Aku mengambil tangan ayahku, menyatukannya kembali di lengannya. Lalu dengan hati-hati, membersihkan darah di wajah. Ayahku, matanya tidak tertutup, melainkan menatap tajam ke arah pintu, di mana tergantung jasad kakak perempuanku yang hancur. Kakak perempuanku adalah Ratu Daliang, putri yang sangat disayangi ayahku. Kakak perempuanku yang sejak kecil paling takut sakit. Dulu, setiap kali kulitnya tergores sedikit saja, dia akan menangis berjam-jam. Namun kini, keempat anggota tubuhnya telah dipotong-potong. Betapa sakitnya dia sekarang. Betapa sedihnya ayah dan ibu melihat pemandangan ini. Aku berjalan ke pintu, lalu dengan hati-hati melepaskan tubuh kakakku, lalu mencari sebuah gerobak, dan menumpuk mayat ayah, ibu,
dan kakakku di atasnya. Aku mengusir serangga beracun yang memenuhi tanah, lalu mendorong ketiganya perlahan melintasi jalan-jalan panjang di ibu kota. Rakyat di kedua sisi jalan melihatku dan bergegas menghindar, sambil menyeka air mata dan mengeluh. Betapa tragisnya. Seluruh keluarga Su yang setia dan mulia, ternyata berakhir seperti ini. Siapa yang menyangka Permaisuri Liu lebih disayangi? Permaisuri Su seumur hidupnya bijaksana. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawannya? Kaisar telah memusnahkan 100.000 pasukan keluarga Su. Jelas-jelas ingin membasmi mereka sampai ke akar-akarnya. Nona kedua ini dengan susah payah lolos dari bencana. Namun berani tampil di depan umum seperti ini. Bukankah itu sama saja dengan mencari mati? Keluarga Su memperlakukannya dengan baik. Namun, kini seluruh keluarganya dibantai. Mungkin nona kedua juga tidak ingin hidup seperti anjing lagi. Semua orang menatapku. Zeze menggelengkan kepalanya. Seolah-olah melihat seseorang yang akan mati. Tepat pada saat itu, seorang tahun membawa seikat bunga mendekat. Kakak, hari ini adalah hari ulang tahun Jenderal Su. Bunga ini untuk Jenderal Su. Langkahku terhenti. Air mata yang kutahan lama akhirnya jatuh. Ya, hari ini adalah hari ulang tahun ayahku. Aku sudah berangkat sejak pagi untuk mencari obat baginya. Dia telah lama bertempur di medan perang. Tubuhnya penuh dengan penyakit. Setiap pergantian musim, seluruh tubuhnya terasa sakit hebat dan tak bisa tidur semalaman. Aku berencana, begitu aku menemukan obat untuk lambung dan menyembuhkan penyakit ayahku, aku akan memintanya mengundurkan diri dari jabatannya agar bisa menikmati sisa hidupnya dengan tenang. Ayah setuju. Ibu pun sangat gembira. Kakakmu sudah lama menantikan ayahmu bisa menikmati masa tuanya dengan tenang. Hari ini kakakmu juga akan datang untuk merayakan ulang tahun ayahmu. Begitu dia datang dan mendengar kabar baik ini, pasti dia akan sangat senang. Namun, mereka tidak menunggu kedatangan kakakku untuk merayakan ulang tahun, melainkan menunggu mayat kakakku dan api yang menghanguskan seluruh klan. Obat yang kudapatkan dengan mendaki tebing pun tak berguna lagi. Aku mengambil bunga dari tangan anak itu hingga layu. Lalu, membawa jenazah ayah, ibu, dan kakakku ke pinggiran kota. Aku menguburkan ketiganya berdampingan. Lalu berlutut dan mencium tanah 3 kali. Ayah, ibu, kakak, tunggu aku. Aku akan segera membawa kepala kaisar anjing itu untuk dikuburkan bersamamu. Aku meletakkan ramuan yang kucabut dari tepi tebing di depan makam ayah. Lalu berbalik menuju arah istana. Pemimpin penjaga gerbang melihatku dan terkejut sejenak. Lalu tersenyum sinis. Wah, bukankah ini anak haram yang diadopsi keluarga Su? Kau ternyata belum mati. Aku mengenal kepala penjaga ini. Dulu, saat ayah membawaku ke istana untuk menjenguk kakakku, dia membungkuk hormat padaku dan memanggilku, nona kedua yang mulia, dengan penuh hormat. Aku meliriknya tanpa berkata apa-apa. Kepala penjaga itu marah dan malu. Seorang anak haram berani mengabaikanku? Jangan salahkan aku. Aku akan memenggal kepalamu dan memohon izin kepada kaisar. Hua Luotia tiba-tiba mencabut pedangnya dan menyerangku. Aku tetap diam. Tapi seekor ular berbisa melesat dari sudut dan menggigit tangan yang memegang pedangnya dengan keras. Pengawal itu menjerit kesakitan. Darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya, dan dia ambruk tewas seketika. Pada saat yang sama, ribuan lipan, ular, dan kalajengking berkerumun dari segala arah, berkumpul di punggungku. Berkumpul menjadi sungai hitam yang tak berujung. Melihat pemandangan itu, para pengawal lainnya tercengang, lalu merangkak dan berguling-guling berlari ke dalam istana. Setan, setan, tak ada yang berani menghalangiku lagi. Aku melaju tanpa halangan menuju istana Jinluan. Di atas istana Jinluan, kaisar duduk di singgasana emas. Di sisinya bersandar seorang wanita cantik yang memikat. Itulah Permaisuri Liu. Dia memaksa kakakku menari di atas bara api. Di depan istana, para pejabat sipil dan militer berdiri di kedua sisi. 3.000 pasukan Yulin mengacungkan pedang di barisan terdepan, menatapku dengan tatapan tajam. Melihatku, mata kaisar menyipit. Sulwo Suang, hamba kira kau telah melarikan diri. Aku baru saja hendak mengeluarkan surat perintah penangkapan, katanya. Sambil berkata, ia melirik ke belakangku. Matanya penuh dengan penghinaan. Lalu, mengapa kau membawa makhluk-makhluk kecil ini? Apakah kau bermaksud memohon belas kasihan padaku? Memohon belas kasihan? Kaisar menatapku dari atas. Sikapnya yang tajam dan agung sangat berbeda dengan pemuda yang dulu berlutut di depan pintu rumahku. Dulu, dia masih pangeran ke-9 yang paling tidak disayangi di istana. Ibunya meninggal dunia saat dia masih kecil. Dia sering dianiaya di istana. Bahkan makan nasi hangat pun merupakan kemewahan. Kakakku yang baik hati, melihat dia menyedihkan, sering memanfaatkan kesempatan masuk ke istana untuk membantunya, memberinya pakaian dan makanan. Suatu kali, kakinya patah akibat dipukuli oleh pangeran-pangeran lain. Kakakku berlutut di depan ruang kerja ayah selama sehari semalam, hingga akhirnya ayah bersedia memanggil dokter terbaik untuk merawatnya siang dan malam, sehingga kakinya dapat diselamatkan. Seiring berjalannya waktu, keduanya saling jatuh cinta dan berjanji untuk menikah. Kemudian, ketika kaisar sebelumnya sakit parah, para pangeran saling membunuh hingga darah berceceran. Dia tahu bahwa ayahku memegang kendali atas 100.000 pasukan keluarga Su, sehingga dia berlutut di depan gerbang kediaman Su, memohon agar ayahnya mengirim pasukan untuk membantunya. Ayahnya menatapnya dengan ekspresi yang belum pernah terlihat sebelumnya, begitu serius. Berikan aku alasan untuk membantumu. Dia bersumpah ke langit. Aku berjanji seumur hidupku tidak akan mengecewakan Ahyan. Begitu aku naik tahta, aku akan langsung menobatkannya sebagai permaisuri dan melindungi keluarga Su seumur hidup. Ayahnya percaya dan memimpin pasukan Su keluar untuk menumpas pemberontakan, membunuh pangeran-pangeran lainnya, dan merebut tahta untuknya. Dia pun menepati janjinya. Begitu segera setelah naik tahta,
Ia mengangkat kakak perempuannya sebagai permaisuri. Namun kini, baru tahun kedua, ia memotong keempat anggota tubuh kakak perempuannya demi seorang permaisuri Liu yang entah dari mana asalnya dan membantai seluruh keluarga Su. Saat ini, permaisuri Liu sedang bersandar di pelukan Kaisar, mengerucutkan bibirnya sambil merengek. Kaisar, bukankah kau sudah membunuh seluruh keluarga Su? Kenapa masih tersisa satu? Apakah kau tidak mencintai hamba lagi? Sengaja menipu hamba, ya? Kaisar memeluknya dengan mesra, membujuk dengan penuh kasih sayang. Permaisuri kesayanganku, apa yang kau katakan itu? Demi dirimu, aku bahkan membunuh permaisuri yang menemaniku menaklukkan kerajaan. Bagaimana mungkin aku tidak mencintaimu? Adapun satu-satunya yang selamat dari keluarga Su ini, aku jamin dia tidak akan hidup melewati hari ini. Mendengar kata-kata itu, permaisuri Liu tersenyum puas. Aku pun tersenyum. Mereka menertawakan kelemahanku. Namun, aku menertawakan ketidakmampuan mereka. Aku berdiri di tengah dan menatap. Kaisar lurus-lurus, lalu perlahan berkata, Yang mulia, di mana kesalahan keluarga Su terhadapmu? Sehingga kau harus membasmi kami habis-habisan? Mendengar itu, Kaisar tertawa kecil dan berdiri dari singgasana naga. Ia menunduk, sambil memandangku, Su Luosuang, dengan tatapan meremehkan. Pertanyaan ini, ayahmu juga pernah menanyakannya padaku sebelum meninggal. Aku memberitahunya bahwa keluarga Su tidak bersalah. Tapi aku tidak bisa mentolerir kalian. Pasukan ayahmu dengan pasukan besarnya yang berjumlah 100.000 orang. Selama bertahun-tahun, mereka telah membunuh terlalu banyak orang untukku. Dan mengetahui terlalu banyak rahasia. Setiap kali aku melihat mereka, aku teringat betapa banyak tulang belulang orang yang harus aku injak untuk naik ke tata ini. Aku tidak bisa tidur. Jadi mereka harus mati. Aku mengerti. Kelinci mati, anjing. Dimasak, para kaisar di istana Changsegu memang selalu begitu. Namun, aku tetap ingin bertanya, bagaimana dengan kakak perempuanku? Dia sungguh-sungguh mencintaimu dan melakukan segala upaya untuk menyelamatkanmu. Dia tak pernah mengecewakanmu saat kau membunuhnya. Apakah kau pernah memikirkan pengorbanan tulusnya padamu? Kaisar mendengus pelan. Wahai dewa sejati, kini seluruh dunia ini milikku. Untuk apa aku membutuhkan ketulusan itu? Aku akui kakakmu pernah menyelamatkanku dan membantuku. Tapi setiap kali aku melihatnya, aku teringat diriku sendiri. Saat berlutut di depan gerbang keluarga Sumu dulu. Aku adalah kaisar yang tertinggi. Bagaimana mungkin aku bisa selamanya hidup dalam kenangan memalukan itu? Hanya jika dia mati, barulah aku bisa melupakan masa lalu itu selamanya. Tanganku mengepal erat, karena tidak ingin hidup dalam kenangan masa lalu. Jadi dia membunuh semua orang yang pernah membantunya di masa lalu. Sungguh konyol. Sungguh pantas dihukum. Aku menarik napas dalam-dalam. Jika memang begitu, maka hari ini, aku akan menuntut keadilan untuk ayah, ibu, dan kakakku. Permaisuri Hua Luoliu tertawa, sampai tubuhnya bergoyang-goyang. Benar-benar gadis liar yang tak tahu diri. Dengan kemampuanmu, beraninya kau menuntut keadilan pada kaisar? Para pejabat sipil dan militer pun ikut menimpali. Bahkan jika seluruh pasukan keluarga Su yang berjumlah 100.000 orang mati habis. Apa yang bisa kau lakukan sebagai seorang wanita? Kau hanyalah badut yang mencari mati. Aku tak tahu apakah Ratu Su di alam baka akan marah. Melihat adik yang telah ia lindungi selama bertahun-tahun. Ini bertindak sebodoh. Apakah dia akan marah hingga bangkit dari kubur? Melihat orang-orang ini, dia tak bisa menahan tawa. Kaisar mengerutkan alis. Apa yang kau tertawakan? Aku menatapnya, kata demi kata. Aku tertawa karena kalian sudah diambang kematian tapi tak menyadarinya. Kaisar Wenyan mengerutkan kening. Lalu suaranya menjadi dingin. Su Luosuang. Apakah kau benar-benar berpikir dengan membawa sedikit pasukan kesayanganmu, kau bisa menggulingkan langit? Jangan lupa, aku adalah kaisar yang berkuasa, dengan 3.000 pasukan makam kekaisaran dan 1.000.000 pasukan perkasa. Dengan mainan kecilmu ini, aku bisa membakarnya habis dengan satu api saja. Bawa obor dan bakar mati makhluk-makhluk beracun ini. Begitu kata-katanya selesai, 3.000 pasukan istana kerajaan mulai menyalakan obor, mengarahkannya langsung ke seorang dewa ular di belakang kami. Istana yang luas itu dipenuhi aura pembunuhan. Cahaya api berkobar-kobar. Namun aku sama sekali tidak takut. Siapa bilang hanya ini saja? Aku mengangkat tangan, lalu menjentikkan jari dengan lembut. Seketika langit yang cerah mendadak menjadi gelap. Awan hitam berdatangan dari segala penjuru, menutupi langit dan matahari. Pada saat yang sama, istana yang tadi masih sangat tenang, tiba-tiba bergetar, seolah-olah gunung berguncang, dan langit runtuh. Semua orang terkejut dan menengadah keluar istana. Wajah mereka berubah drastis. Apa itu? Seorang menteri yang tajam penglihatannya bahkan menunjuk keluar istana dan berteriak tak percaya. Namun, tak ada yang menjawabnya. Karena semua orang tercengang. Di luar istana, burung-burung terbang dari cakrawala, angsa, elang, gagak, dan kelelawar berkerumun, rapat, menutupi langit dan bumi. Seperti selembar kain hitam raksasa yang menutupi langit yang luas. Mereka mendarat di atap istana Jinluan, di anak tangga batu alun-alun, dan di setiap tiang naga yang melingkar. Kerumunan gelap itu menutupi seluruh area. Pada saat yang sama, getaran di tanah semakin mendekat, bunyi dentuman yang keras semakin mendekat dan semakin nyaring. Tiba-tiba, pintu istana Jinluan yang terbuka malam itu terlempar dengan keras. Segera setelah itu, seekor harimau ganas menerobos masuk terlebih dahulu, disusul oleh singa, beruang hitam, serigala liar, citah, banteng liar dan gajah raksasa. Tatapan mereka besar dan orang di tempat itu
seolah-olah sedang memandang mangsa yang telah lama mereka idam-idamkan. Pemandangan yang begitu aneh itu membuat seluruh istana kejang-kejang tenggelam dalam ketakutan. Para pejabat sipil dan militer bergegas mundur. Ada yang menabrak dan menjatuhkan kandil di belakangnya. Ada yang kakinya lemas. Ada yang bibirnya gemetar. Wajahnya pucat. Bahkan ada yang kencing di tempat. Karena ketakutan. Ini tidak mungkin. Semua orang tercengang. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, setelah semua binatang buas itu membanjiri istana, mereka justru berbaris dengan rapi dan teratur di belakangku. Seolah-olah mereka adalah prajurit yang menunggu perintahku. 3,000 pasukan pengawal istana memegang obor. Menyaksikan pemandangan ini tanpa berani melangkah maju. Di hadapan lautan binatang yang membanjiri ini, obor mereka tampak kecil dan konyol. Bahkan sama sekali tak mampu melukai binatang-binatang buas itu sedikit pun. Yang mulia, apa yang terjadi ini? Permaisuri Liu mencengkeram lengan baju kaisar dengan erat. Suaranya gemetar. Kaisar tidak menjawabnya, melainkan menatapku dengan tajam. Tatapannya tak lagi mengandung keintiman seperti tadi, di bawah dukungan semua burung binatang buas. Menatap kaisar tanpa ekspresi. Tadi, kau bilang, benda-benda yang kubawa ini bisa kau bakar habis dengan satu api. Kataku menantangnya. Tenggorokan kaisar bergerak-gerak. Wajahnya menjadi sangat pucat. Namun, dia tetaplah seorang kaisar yang menguasai seluruh negeri. Setelah terkejut sejenak, dia segera mengendalikan diri. Dia tiba-tiba mencabut pisau dari pinggang seorang pengawal di sampingnya. Lalu menunjuk ke arah Li Sheng dan berkata, Su Luosuang, kau pikir membawa beberapa binatang ini bisa menakut-nakuti aku? Aku adalah raja sebuah negara yang menguasai sejuta pasukan, yang berkemah di luar kota. Cukup dengan satu perintah dariku. Mereka akan segera masuk ke istana. Pangeran Qin, seberapa banyak pun burung dan binatang buas yang kau miliki? Bisakah mereka lolos dari sejuta pasukanku? Begitu kata-katanya selesai, Kaisar menatap komandan pasukan pengawal istana di sampingnya. Komandan itu segera memberi perintah, dan berlari dengan cepat keluar istana. Bermaksud memberikan perintah untuk mengerahkan pasukan. Namun, begitu ia berlari 3 langkah, seekor singa jantan di belakangku langsung mendekat, dan menggigit lehernya hingga putus. Suara tulang yang hancur terdengar jelas di telinga setiap orang. Tiba-tiba, teriakan ketakutan menggema di dalam ruangan. Beberapa orang pingsan di tempat. Tangan kaisar yang memegang pedang bergetar sedikit. Namun ia tetap tidak mundur. Ia menatapku. Dan berkata dengan tegas, Su Luosuang, aku akui kau memang memiliki kemampuan. Sampai-sampai bisa membuat begitu banyak burung dan binatang mengikuti perintahmu. Namun, jika kau mengira dengan ini kau bisa membalas dendam, kau salah besar. Aku telah bertahta selama 2 tahun. Menguasai seluruh negeri. Dan dikelilingi oleh banyak orang berbakat. Bagaimana mungkin aku takut pada seorang gadis penipu sepertimu? Belum selesai ia berbicara. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari luar istana. Yang mulia benar. Aku ingin melihat makhluk jahat dari mana, yang berani membuat onar di istana. Semua orang menoleh ke arah suara itu, dan melihat seorang tua berambut putih, yang entah kapan sudah muncul di luar istana Jinluan. Ia mengenakan jubah tau berwarna hitam pekat, memegang tongkat, dan tampak seperti seorang pertapa. Melihat orang itu, Raja langsung tersenyum gembira. Guru negara, akhirnya Anda keluar dari pengasingan. Guru negara itu sedikit menyipitkan matanya. Sudah lama ku dengar bahwa setelah Raja naik tahta, dari pegunungan yang dalam, mengundang seorang ahli spiritual yang telah mencapai pencerahan, dan menjadikannya guru negara. Selama ini ia mengasingkan diri untuk bermeditasi, tidak peduli dengan urusan dunia. Tidak disangka hari ini ia muncul. Guru negara memandang sekeliling, melihat binatang-binatang yang berlarian di tanah. Alisnya sedikit berkerut, lalu ia menatapku. Di usiamu yang masih muda, kau mampu mengendalikan 100 binatang. Memang ada sedikit kemampuan di sana. Namun, tahukah kau, dari mana asal kemampuanmu ini? Aku menatapnya tanpa berkata-kata. Guru negara tersenyum tipis, dan melangkah ke hadapanku. Di hadapan tatapan tajam 100 binatang di belakangku, ia sama sekali tidak gentar, malah menatapku dengan saksama dan tertawa. Sungguh tak terduga. Gadis kecil dari Miao Jiang itu ternyata masih hidup. Hatiku berdebar kencang. Kau mengenalku? Aku mengusap janggut pucatnya dan mengangguk pelan. Aku tidak hanya mengenalmu, tapi juga orang tua kandungmu. Alisku berkerut. Mengapa aku harus mempercayaimu? Meskipun aku tidak tahu siapa penasihat kerajaan ini, tapi tahu dia orang kaisar. Jadi, dia juga musuhku. Aku takkan pernah percaya begitu saja pada kata-katanya. Namun, menghadapi keraguanku, guru negara tak marah. Dia malah menatapku dengan heran. Sepertinya kau tak tahu apa-apa. Ayah dan ibu angkatmu memang pandai menyembunyikannya. Aku menatapnya tajam. Apa maksudmu? Wajah guru negara mendadak muram. Dan dia berkata dengan sangat serius. Baiklah, karena kita sudah bertemu hari ini, maka aku akan memberitahumu kebenarannya. Guru negara Hualuo menatapku dengan tajam. Dan bertanya, apakah kau tahu, mengapa 18 tahun yang lalu, pada hari ini, suku Miao Jiang tiba-tiba dipenuhi darah dan mayat berserakan di mana-mana? Mendengar kata-kata itu, napasku seketika terhenti. 18 tahun yang lalu, pada hari ini, adalah hari ketika aku ditemukan oleh Nyonya Su. Saat itu aku berusia 4 tahun. Aku samar-samar ingat bahwa ibuku menyembunyikanku di dalam sebuah tempayan besar yang penuh dengan telur serangga. Dari luar tempayan, terdengar lagi suara pertempuran dan jeritan pilu. Aku ingin keluar, tapi tak bisa bergerak, karena ibuku telah menaruh racun padaku. Saat itu, dengan raut wajah tegang, dia berpesan padaku, Lesuang, di luar berbahaya. Jangan sekali-kali berlari sembarangan. Aku menunggu, dan menunggu di dalam tempayan yang dingin itu, hingga akhirnya bisa bergerak. Aku pun perlahan bangkit dan keluar dari tempayan besar itu.
Namun, begitu keluar dan melihat, aku baru menyadari bahwa suku yang semula damai, dalam sekejap berubah menjadi lautan darah di Gunung Singa. Bau darah yang pekat menusuk hidungku. Tanpa sadar aku panik. Aku takut ayah dan ibuku juga ada di sana. Jadi aku berdiri di tengah tumpukan mayat sambil memanggil mereka. Namun, aku berteriak sangat lama tanpa ada yang menjawab. Akhirnya, aku mulai memeriksa mayat satu persatu. Membalikkan tubuh mereka satu persatu. Setiap mayat aku periksa dengan teliti. Aku melihat teman bermainku. Melihat paman-paman dan bibi. Melihat semua orang yang kukenal. Tapi tak kunjung melihat ayah dan ibuku. Aku tak tahu apakah ini hal baik atau buruk. Yang ku tahu, aku kedinginan, kelaparan, takut, dan panik. Aku hanya bisa meringkuk di sudut dan menunggu dengan diam. Ibuku pernah berkata dia takkan meninggalkanku. Aku tak tahu sudah berapa lama aku menunggu. Langit gelap lalu terang, gelap lagi. Aku tak bisa menghitung berapa hari dan malam yang telah berlalu. Yang ku tahu, tubuh para paman, bibi, dan tante itu semakin dingin. Dan semakin kaku. Aku sangat lapar. Makanan di suku ini sudah basah kuyup oleh darah. Aku tidak bisa memakannya. Aku hanya bisa pergi ke gunung mencari buah liar. Tapi aku tidak berani pergi jauh. Aku takut ayah dan ibuku pulang dan tidak menemukan aku. Jadi, aku memetik buah liar di pinggir suku. Sambil terus menoleh ke belakang. Setiap kali menoleh, aku berharap melihat ayah dan ibuku berdiri di pintu masuk suku, melambai padaku. Tapi setiap kali menoleh, yang kulihat hanyalah benda-benda yang tak bergerak. Hari itu, aku kembali dengan membawa buah liar. Duduk di sambil mengunyah sedikit demi sedikit. Buah liar itu sangat asam, asam hingga gigiku terasa lemas. Tapi aku harus memakannya, karena ibu pernah berkata bahwa tidak makan akan membuatku mati. Aku tidak ingin mati. Aku masih harus menunggu ayah dan ibu pulang. Tepat saat itu, aku mendengar suara langkah kaki. Aku mendongak dengan tiba-tiba. Hatiku dipenuhi kegembiraan. Apakah itu ayah dan ibu? Apakah mereka sudah pulang? Tapi pada saat aku mendongak, aku terdiam. Yang datang bukanlah ayah dan ibu, melainkan seorang wanita yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dia mengenakan pakaian plastik, rambutnya terikat di belakang kepala. Wajahnya tampak lelah dan manja. Pakaiannya berlumuran tanah. Ujung roknya robek beberapa kali oleh duri. Seolah-olah dia telah berjalan sangat jauh. Dia melihatku. Dan dia pun terdiam. Kami saling menatap. Tak ada yang berbicara. Setelah lama, dia perlahan berjongkok, agar sejajar denganku. Nak, kenapa kamu sendirian di sini? Suaranya sangat lembut dan halus. Seolah takut menakutiku. Aku tidak menjawab. Aku tidak tahu siapa dia, dan tidak tahu apakah dia orang jahat. Ibu pernah berkata, jangan sembarangan berbicara dengan orang asing yang tidak diketahui baik atau jahatnya. Aku waspada, menggenggam buah liar di tanganku, dan mundur selangkah. Dia melihat gerakanku dan terkejut sejenak, lalu memaksakan senyum. Jangan takut, aku bukan orang jahat. Aku hanya lewat di sini dan melihat ada orang. Jadi aku datang untuk melihat. Di mana ayah dan ibumu? Mendengar kata ayah dan ibu, hidungku terasa perih. Tapi aku menahannya. Aku menunjuk ke arah suku di belakangku. Dia mengikuti arah yang kutunjuk. Lalu tubuhnya membeku. Dia melihat mayat-mayat itu. Melihat darah di mana-mana. Melihat rumah-rumah yang hancur. Bibirnya bergetar. Setelah beberapa saat, dia menoleh kembali padaku. Kamu sendirian di sini, petik 2. Aku mengangguk. Dia menatapku. Matanya tiba-tiba memerah. Anak kecil, apa namamu? Entah mengapa. Melihat matanya yang memerah. Terharu. Meskipun ini pertama kalinya aku melihatnya. Aku merasa ada rasa kedekatan yang familiar darinya. Maka untuk pertama kalinya aku berbicara. Dan menyebutkan namaku, Luo Suang. Luo Suang. Dia mengucapkannya pelan. Lalu bertanya, di mana ayah dan ibumu? Aku menggeleng. Aku tidak tahu. Aku sudah mencari kemana-mana. Tapi tidak menemukan ayah dan ibuku. Tubuhnya bergetar sejenak. Setelah lama, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menghapus lumpur di wajahku. Sambil tersenyum lembut seperti ibuku. Menatapku. Dan bertanya dengan lembut. Nak, maukah kau ikut denganku? Mengingat kembali adegan saat itu. Hatiku masih terasa hangat hingga kini. Jika bukan karena Nyonya Su, mungkin aku sudah mati kelaparan di suku itu. Jadi, mereka tidak hanya berbuat baik dengan membesarkanku, tetapi juga menyelamatkan nyawaku. Kini mereka telah meninggal. Aku harus membalas dendam. Aku menatap guru negara. Dengan waspada, apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Guru negara perlahan membuka mulutnya. Bertahun-tahun yang lalu, Miao Jian melahirkan seorang tokoh yang luar biasa, bernama Luo Yunxiao. Dia adalah jenius langka yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun di Miaojiang. Tidak hanya mampu mengendalikan 100 binatang, tetapi juga dapat berkomunikasi dengan segala makhluk. 20 tahun yang lalu, dia menikahi wanita tercantik di Miaojiang dan melahirkan seorang putri, yang diberi nama Luo Suang. Putri itu adalah kamu. Aku tersentak kaget. Apa yang dia katakan benar. Ayahku memang bernama Luo Yunxiao. Saat kecil, ibu selalu memanggilnya Yunxiao, Yunxiao. Jadi aku ingat, tunggu sebentar, lanjut guru negara. Luo Yunxiao memang berbakat luar biasa, tapi hatinya tenang dan sederhana. Dia hanya ingin menjalani hidupnya sendiri, tak pernah berniat bermusuhan dengan dunia luar. Namun, dia tak tahu bahwa orang biasa tak bersalah, tapi sering dituduh bersalah. Kemampuannya mengendalikan 100 binatang itu menarik perhatian banyak orang. Di antara mereka, yang paling menaruh harapan padanya adalah Jenderal Suzan Tian, komandan perbatasan Dalian saat itu. Aku melebar mataku. Napasku terhenti. Kamu berbohong. Ayah angkatku memang selalu pelit, tapi bukan orang yang mudah cemburu. Guru negara tersenyum sinis. Kamu benar. Suzan Tian memang pelit dan tidak mudah cemburu. Tapi kamu harus tahu,
Hal yang paling dia pedulikan seumur hidupnya adalah reputasi sebagai jenderal penjaga negara dan posisinya. Aku menatap guru negara, tak berkata apa-apa. Hal ini memang tak bisa kubantah. Ayah angkatku menghabiskan hidupnya di medan perang, dan yang paling dia hargai adalah reputasi keluarga Su serta militer. Jadi, meskipun dia menderita sakit parah dan kesakitan yang tak tertahankan, dia tetap tidak mau mundur ke belakang layar. Tapi, apakah ini bisa membuktikan bahwa dia adalah pembunuh yang membantai klan Miao Jiang? Guru negara melihat aku diam, lalu melanjutkan. Su Zantian, demi mendapatkan rahasia sihir perakiraan ayahmu dan memperkuat posisinya sebagai jenderal penjaga negara, terus menekan ayahmu. Dia bahkan mengirim orang menyusup ke Miao Jiang untuk mengancam dan membujuk. Ayahmu menolak. Ia pun marah dan malu. Tepat 18 tahun yang lalu hari ini, ia sendiri memimpin pasukan untuk membantai seluruh klan Miao Jiang. Malam itu, darah para jenderal Miao mengalir seperti sungai. Mayat berserakan di mana-mana. Dan semua ini disebabkan oleh ayah angkatmu, Zantian Yishu. Aku menatap tajam ke arah guru negara, menanti setiap kata. Apakah kamu punya bukti? Guru negara tersenyum tipis. Bukti? Apakah ayah angkatmu memiliki sebuah liontin giok bermotif naga? Hatiku berdebar kencang. Ayah angkatku memang memiliki sebuah liontin giok bermotif naga. Seluruhnya berwarna hijau zamrud. Ukirannya sangat halus. Dia tidak pernah melepaskannya. Aku pernah bertanya dari mana asalnya. Dia hanya mengatakan itu hadiah dari orang yang sudah meninggal. Tidak berkata lebih lanjut. Guru negara melihat ekspresiku. Senyumnya semakin dalam. Gantungan giok itu adalah buktinya. Itu adalah barang pribadi ayah kandungmu, Luo Yunxiao. Dulu, Luo Yunxiao dan Su Zantian pernah bertemu sekali. Keduanya saling menghargai. Lalu ayahmu memberikan gantungan giok yang selalu dibawanya kepadanya, menganggapnya sebagai tanda cinta. Namun, Su Zantian langsung menyerahkan liontin giok itu kepada jenderal pasukan depan yang bertugas memusnahkan Miao Jiang. Tahukah kamu mengapa? Aku menatapnya tanpa berkata-kata. Dia melanjutkan. Karena di liontin giok itu, terdapat peta terowongan rahasia Miao Jiang yang diukir sendiri oleh ayahmu. Itu adalah bukti kepercayaan ayahmu padanya. Sekaligus kunci yang digunakan Su Zantian untuk menghancurkan seluruh klanmu. Mendengar itu, tubuhku bergetar. Liontin giok itu sudah kulihat berkali-kali. Setiap kali ayah angkatku membersihkannya, tatapannya selalu begitu rumit. Aku mengira itu adalah kenangannya pada orang yang telah tiada. Ternyata itu adalah pengingatnya akan dosa-dosanya. Guru negara melanjutkan, jika kamu tidak percaya, pergilah lihat bagian belakang kalung giok itu. Apakah di sana terukir sebuah awan? Itulah totem ayahmu, Yun Xiao. Aku mengepalkan tinjuku, tanpa perlu melihat. Aku tahu bahwa bagian belakang kalung giok itu memang terukir awan. Aku sudah melihatnya berkali-kali, sangat membekas di ingatanku. Guru negara melihat wajahku yang semakin pucat, mendekatiku dengan langkah-langkah yang mendesak. Su Luosuang, kau pikir Su Zantian begitu baik padamu? Karena dia punya rahasia? Kau salah. Dia melakukannya karena rasa bersalah. Dia membesarkanmu untuk menebus dosanya. Dia baik padamu karena dia merasa bersalah. Ibu angkatmu membawa kamu kembali dari Miao Jiang. Juga karena dia tahu apa yang telah dilakukan Su Zantian dan ingin menebusnya. Tapi apa gunanya menebus? Orang tuamu sudah mati. Sukumu sudah mati. Seluruh Miao Jiang sudah lenyap. Seberapa baik pun mereka padamu. Bisakah itu menebus nyawa orang tuamu? Tubuhku gemetar hebat. Wajah ayah angkatku terus melintas di benakku. Ada saat dia memasak untukku dengan tangannya sendiri. Ada saat dia berkata dengan mata berkaca-kaca, anak yang sehat ini. Kenapa bisa kurus seperti ini? Ada. Saat dia mengusap kepalaku sambil berkata, siapapun yang berani mengganggumu, aku akan bertarung mati-matian. Dan saat aku pergi mencari obat, dia melambaikan tangan sambil berkata, tunggu aku pulang. Apakah semua itu palsu? Apakah kasih sayang dan perlindungan itu hanya karena rasa bersalah? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu harus percaya siapa. Guru negara melihat wajahku yang penuh penderitaan dan pergulatan. Lalu mendekat. Apakah kamu tidak penasaran? Bagaimana bisa Nyonya Su, seorang wanita yang tinggal di rumah, tiba-tiba muncul di sungai Miao yang berjarak ribuan mil? Hatiku berdebar kencang. Pertanyaan ini sebenarnya sudah memikirkannya berkali-kali. Selama bertahun-tahun berada di sisi ibu angkatku, aku menyadari bahwa dia tinggal di Sufu sepanjang tahun dan jarang keluar, apalagi bepergian jauh. Dia sama sekali tidak pernah melakukannya selama 18 tahun. Jadi, aku juga sangat penasaran. Mengapa 18 tahun yang lalu, dia tiba-tiba muncul di Miao Jiang yang berjarak ribuan mil jauhnya, dan kebetulan menyelamatkanku. Apakah itu kebetulan atau memang disengaja? Guosi memperhatikan ekspresiku yang berubah-ubah, dan dia berkata, dengan nada lebih dalam, itu karena Nyonya Su juga berasal dari Miao Jiang. Dia adalah bibi kandungmu, adik kandung ibumu. Aku terkejut seolah tersambar petir. Tubuhku membeku di tempat. Nyonya Su adalah bibiku. Guru Guo melanjutkan, dulu, dia juga menyukai ayah kandungmu, Luo Yunxiao. Namun, ayahmu memilih ibumu, sehingga dia terpaksa pergi dari suku Miao Jiang dengan penuh dendam. Kemudian dia bertemu Su Zantian dan menikah dengannya. Namun, dia tak pernah bisa melupakan perasaan itu. Karena cinta berubah menjadi kebencian, dia memberitahu Su Zantian tentang keahlian khusus ayahmu kepada Su Zantian, dan membujuknya untuk membantai seluruh suku Miao Jiang. Dia pergi ke Miao Jiang, hanya untuk memastikan apakah orang tuamu benar-benar sudah mati. Dia membawamu pergi dan membesarkanmu di sisinya. Sebagai jaminan, jika orang tuamu ternyata masih hidup, dia bisa menggunakanmu sebagai senjata untuk memeras mereka. Mendengar hal ini, tubuhku gemetar hebat. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Nyonya Su memperlakukanku seperti anak kandungnya sendiri dan menyayangiku selama 18 tahun.
Sebelum meninggal, dia masih berpesan padaku untuk segera melarikan diri dan bertahan hidup. Bagaimana mungkin dia orang seperti itu? Kata-kata guru negara menusuk hatiku seperti jarum-jarum. Aku tidak ingin mempercayai semua ini, tapi aku tak bisa menahan diri untuk meragukannya. Mengapa Nyonya Su, yang selama ini tinggal di kompleks Senmen, tiba-tiba muncul di Miaojiang yang berjarak ribuan mil, dan kalimat yang dia ucapkan sebelum meninggal. Saat menemukanmu di Miaojiang dulu, ibu sudah tahu kau bukan anak biasa. Dari situ terlihat, dia memang sudah lama mengetahui identitasku. Tapi apakah dia dan ayah angkatku benar-benar membantai seluruh klanku? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu harus percaya siapa. Tepat saat keraguan itu muncul di benakku, nada suara dokter tiba-tiba menjadi lembut. Sulwo Suang, aku tahu ini sulit bagimu untuk menerimanya. Tapi inilah kebenarannya. Pasangan Suzantian telah membunuh orang tua kandungmu, dan membantai klanmu. Kini mereka sudah mati. Itu adalah balasan yang pantas bagi mereka. Mengapa kau harus bermusuhan dengan kaisar demi mereka? Kemampuanmu kemampuan binatang Gyomu. Ini adalah warisan Sam Miao Jiang. Harta karun yang ditinggalkan ayahmu padamu. Namun, kau sama sekali tidak bisa menggunakannya. Aku mengangkat kepala menatapnya. Dia benar. Meskipun aku bisa memanggil 100 binatang, itu hanyalah penggunaan yang paling dasar. Ayahku bisa mengendalikan segala sesuatu, dan berkomunikasi secara spiritual dengan 100 binatang. Sedangkan aku hanya bisa sampai sejauh ini. Guru Guo menatapku. Matanya penuh kekaguman. Luo Suang, aku telah berlatih selama puluhan tahun dan menguasai berbagai seni mistis. Jika kau bersedia menjadi muridku, aku bersedia mengajarkan segalanya padamu, agar kau dapat mengembangkan kemampuan ayahmu dan mengembalikan kejayaan Miao Jiang. Tidak hanya itu, aku juga dapat menyelamatkan nyawamu. Aku menatapnya, berkata dengan dingin, mengapa aku harus mempercayaimu? Guru negara tersenyum tenang, aku tahu kau ragu, tapi kau tidak punya pilihan lain. Aku sedikit mengerutkan kening. Apa maksudmu? Guru negara mengangkat sudut bibirnya. Aku akan menunjukkan padamu terlebih dahulu. Apa itu seni mengendalikan? Hua Luo tiba-tiba mengangkat tangannya. Sebuah cahaya emas melesat dari telapak tangannya. Tak lama kemudian, burung-burung di langit tiba-tiba bersuara serempak, seolah menanggapi panggilannya. Mereka berputar-putar membentuk berbagai formasi, seiring perubahan isyarat tangan guru negara. Beberapa binatang buas di tanah yang tadinya menyerangku dengan ganas, tiba-tiba mulai gelisah, seolah ingin bersujud di kakinya. Hatiku terkejut. Orang tua itu memang memiliki beberapa keahlian. Guru negara menarik tangannya, menatapku, dan berkata dengan sombong, bagaimana seni mengendalikan binatangku ini dibandingkan denganmu? Aku menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepala, aku merasa tak sebanding. Guru negara mengangguk puas, alasan kau berani menerobos istana kerajaan sendirian untuk membalas dendam, adalah karena binatang-binatang terbang dan liar di belakangmu. Namun, kemampuanku melebihi milikmu. Jika kau tidak patuh, aku bisa membuat kartu asmu lenyap. Saat itu, kau hanyalah wanita biasa, tanpa pendukung apapun. Kaisar bisa membunuhmu dengan mudah. Aku menundukkan kepala sedikit, melunakkan sikapku. Lalu, menurutmu bagaimana aku harus menghadapi ini? Aku tahu kapan harus menyerah. Kataku dengan tenang, kau orang yang cerdas. Seharusnya kau tahu apa artinya. Orang yang tahu kapan harus menyerah adalah orang bijak. Asal kau bersedia menjadi muridku, aku jamin tidak hanya akan menyelamatkan nyawamu, tapi juga membuatmu melampauiku dalam 3 tahun. Saat itu, kau tidak hanya bisa mewarisi jubahku, tetapi juga membangkitkan kembali kemegahan Miao Jiang dan mengharumkan nama keluarga. Aku mengangkat kepala, menatapnya dengan wajah penuh keheranan. Guru negara, apakah kau benar-benar bersedia mengajariku? Guru negara mengangguk, tentu saja. Aku ragu sejenak, lalu bertanya, bagaimana dengan Kaisar? Kaisar akan segera datang. Demi kehormatan guru negara, aku bersedia melupakan masa lalu dan memberimu jalan hidup. Aku terdiam sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Baiklah, aku setuju. Guru negara bersorak gembira. Ia melangkah cepat ke dan mengulurkan tangan untuk menepuk bahuku. Muridku yang baik, gurumu. Sebelum ia selesai berbicara, tanganku sudah bergerak. Sebuah kilatan cahaya dingin melintas, dan belati pendekku yang indah namun kesepian menusuk lurus ke perutnya. Senyuman guru negara membeku di wajahnya. Ia menunduk melihat belati yang tertancap di perutnya, lalu menatapku dengan mata penuh ketidakpercayaan. Kau, aku menatapnya dan bertanya dengan suara berat, katakan, di mana kau menyembunyikan orang tua kandungku? Guru negara gemetar. Kau bilang apa? Aku menatapnya tajam. Jangan berpura-pura. Sejak kau muncul di istana Jinlan, aku sudah merasakan aura orang tua kandungku di tubuhmu. Memang benar aku sudah merasakannya sejak lama. Tapi pada saat yang sama, aku juga menyadari bahwa kemampuan guru negara melebihi kemampuanku. Alasan aku berpura-pura membelot tadi adalah untuk mencari kesempatan memberikan serangan mematikan padamu. Saat itu, wajah guru negara mendadak pucat pasi. Matanya yang menatapku dipenuhi ketidakcocokan. Aku melanjutkan, saat aku berusia 4 tahun, ibuku menyembunyikanku di dalam tong besar. Saat dia memberi aku makanan, tubuhnya terluka parah. Sampai sekarang aku masih ingat aroma luka di tubuhnya, yang persis sama dengan aroma dan kekuatan di tubuhmu. Aku selalu bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang membantai seluruh klan Miao Jiang saat itu? Baru setelah kau muncul, aku menyadari bahwa itu adalah kau yang membunuh seluruh klan Miao Jiang. Kau yang menculik ayah dan ibuku. Kau menanamkan kemampuan ayahku padaku. Ingin merebut rahasia. Rahasia itu, kau menyembunyikan mereka dan menyiksa mereka. Memaksa mereka menyerahkan rahasia itu. Sudah 18 tahun. Tapi kau belum mendapatkan apa yang kau inginkan, bukan? Guru negara memegangi perutnya, meletakkan senjatanya, dan mundur. Dia menatapku.
Matanya penuh dengan keterkejutan. Kau, bagaimana kau tahu? Aku tertawa dingin, karena kau terlalu bodoh. Jika kau tidak mengatakan bahwa Nyonya Su adalah bibiku, mungkin aku masih akan percaya padamu sedikit. Tapi kau mengatakannya. Ibu kandungku memiliki adik perempuan, dan bahkan aku sendiri tidak tahu. Bagaimana mungkin kau tahu hal ini? Satu-satunya kemungkinan adalah kau memaksa orang tuaku untuk mengatakannya. Wajah sang dokter berubah drastis. Dia mundur dengan tiba-tiba, ingin melarikan diri. Tapi seekor harimau ganas di belakangku melompat ke arahnya, menggigit kakinya, dan menyeretnya ke tanah. Aku berjalan ke depannya, berjongkok, dan menatapnya. Guru negara, kataku. Aku tanya sekali lagi. Di mana orang tuaku? Guru negara menatapku dengan tajam, lalu tiba-tiba tertawa. Dia tertawa seram, tertawa gila-gilaan. Wah, gadis kecil, aku memang meremehkanmu. Benar, orang tuamu memang ada di tanganku. Tapi kau pikir dengan menemukannya, kau bisa menyelamatkan mereka? Aku telah meletakkan kutukan terlarang pada mereka. Hanya aku yang bisa menghilangkannya. Jika kau membunuhku, mereka hanya bisa menunggu kematian. Aku menatapnya, tak berkata apa-apa. Guru Agung mengira aku takut, tertawa semakin gila. Bagaimana? Takut, kan? Kalau tahu diri, lepaskan aku segera. Aku akan bersujud dan meminta maaf. Kalau aku sedang baik hati, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Aku tetap tidak berkata apa-apa. Aku hanya mengangkat tangan, menekannya dengan lembut di atas kepalanya. Lalu aku menutup mata. Miao Jiang memiliki sebuah ilmu rahasia, yang bisa membaca ingatan orang. Tapi itu membutuhkan bakat yang sangat kuat dan kultivasi yang sangat dalam. Aku belum pernah menggunakannya. Tapi aku pernah melihatnya di buku rahasia ayahku. Saat ini aku ingin mencobanya. Aku mencoba menggunakan metode dari buku rahasia itu, menggunakan kesadaranku untuk menembus pikiran sang guru negara, mencari sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, aku melihat sebuah penjara gelap, mendengar suara dua orang yang terbelenggu rantai besi, melihat wajah mereka yang lesu, dan tubuh mereka yang kurus kering. Aku melihat ayahku, melihat ibuku. Mereka masih hidup. Mereka masih hidup. Air mataku tumpah. Aku menarik tanganku dan membuka mata. Aku terbaring di tanah. Mulutku mengeluarkan busa. Tubuhku kejang-kejang. Memaksa membaca ingatan akan menyebabkan kerusakan permanen padanya. Tapi ini risiko yang harus dia tanggung. Aku berdiri dan menatap keluar istana. Aku merasakannya. Ayah dan ibuku berada di penjara rahasia bawah tanah istana. Aku berbalik menatap kaisar. Dia sudah ketakutan hingga ambruk di kursi naga. Tubuhnya gemetar. Permaisuri Liu bersembunyi di belakangnya. Wajahnya pucat pasi. Para Wu dan para pejabat berlutut di lantai. Tak berani mengangkat kepala. Aku meninggalkan sebagian besar binatang buas untuk menjaga orang-orang di tempat itu. Lalu melangkah keluar dari istana. Ada beberapa hal yang harus kutanyakan sendiri. Aku melintasi istana Jinlan, melintasi alun-alun, melintasi gerbang-gerbang istana, dan akhirnya tiba di penjara bawah tanah. Tempat ini sudah lama terbengkalai, ditumbuhi rumput liar, dan dipenuhi jaring laba-laba. Aku berdiri di tengah penjara, menutup mata, dan merasakan dengan cermat. Lalu aku membuka mata dan menatap ke bawah. Inilah tempatnya. Aku mengangkat tangan, dan harimau-harimau di belakangku serentak maju, memutar dan menggali batu bata hijau di tanah, lapis demi lapis, hingga akhirnya terungkaplah sebuah lubang gelap. Aku masuk ke dalamnya. Penjara bawah tanah itu sangat dalam, gelap, dan lembab. Udara dipenuhi bau busuk. Aku menuruni tangga, berjalan sangat lama, hingga akhirnya aku melihat dua pintu besi. Di pintu besi itu ditempelkan mantra-mantra yang berjejer rapat. Aku mengangkat tangan, merobek mantra-mantra itu, lalu mendorong pintu besi. Mereka kurus kering, rambutnya memutih, wajah mereka penuh kerutan. Tapi aku langsung mengenali mereka sebagai ayah dan ibuku. Ibuku mendengar suara dan dengan susah payah mengangkat kepalanya. Dia melihatku dan terdiam sejenak. Lalu air matanya mengalir sambil berkata, "Swanger." Suaranya serak dan lemah. Hampir tak. Tapi aku mendengarnya dengan jelas. Aku berlari menghampiri dan berlutut di hadapannya. Memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. "Ibu, ini aku, ini aku." Ibuku gemetar. Mengangkat tangannya untuk mengusap wajahku sambil berkata, "Swangerku, kau masih hidup. Kau memang masih hidup." Ayahku juga terbangun. Dia menatapku dengan mata lelah dan keriput. "Swanger, anak perempuanku yang baik. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini?" Aku memeluk mereka sambil menangis tak terkendali. Setelah waktu yang sangat lama, barulah aku bisa tenang. Aku melepaskan rantai besi mereka dan membimbing mereka keluar dari penjara bawah tanah. Saat kami keluar dari istana yang terisolasi, sinar matahari begitu menyilaukan hingga mereka tak bisa membuka mata. Mereka sudah terlalu lama tak melihat sinar matahari. 18 tahun. Tepat 18 tahun. Mereka di penjara. Di sel bawah tanah yang gelap gulita. Tepat 18 tahun. Aku membimbing mereka selangkah demi selangkah kembali ke toko benih. Di dalam toko, Kaisar terpaku oleh tatapan beberapa singa jantan hingga tubuhnya lemas dan keringat bercucuran. Melihat aku membimbing sepasang orang tua yang berjalan layu seperti kertas kering masuk, matanya melebar. Ini aku tidak menghiraukannya, melainkan berjongkok melihat guru negara yang terbaring di lantai. Dia masih hidup, tapi tubuhnya kejang-kejang karena sakit. Mulutnya mengeluarkan busa, namun tak punya tenaga untuk berteriak. Aku menatapnya dan berkata perlahan, "Guru negara, tadi kau bilang ayah angkatku yang mengoleskan racun, dan ibu angkatku yang karena cinta berubah jadi benci, lalu mengkhianati orang tuaku. Sekarang orang tuaku ada di sini. Beranikah kau mengatakannya lagi di hadapan mereka?" Mata guru negara berputar dengan susah payah, menatap orang tuaku. Tiba-tiba pupilnya menyempit, bibirnya bergetar hebat. Ibuku perlahan berjalan ke depan guru negara, mengeluarkan suara yang sangat dingin. "Yuan Qingxi, sudah 18 tahun. Kau telah menahan kami.
Suami istri, selama 18 tahun, belum cukup, kau masih ingin menipu putriku? Ayahku juga mengerutkan dan berkata dengan suara berat, selama bertahun-tahun ini, kau tak pernah mendapatkan apa yang kau inginkan. Tahukah kau mengapa? Guru negara membuka mulutnya namun tak bisa mengeluarkan suara. Ayahku melanjutkan, karena kau mempelajari ilmu hitam. Kau mencuri pengetahuan dasar Miao Jiang. Mengira dirimu tak terkalahkan di dunia ini. Namun kau tak tahu, ilmu pengendalian binatang yang sejati membutuhkan empati terhadap segala makhluk, bukan perampasan. Kau menahan aku selama 18 tahun, menyiksaku selama 18 tahun. Namun kau takkan pernah mendapatkan warisan sejatiku, karena kau tidak pantas mendapatkannya. Mata guru negara itu berlinang air mata berdarah. Entah karena sakit atau keputusasaan, ibuku tidak lagi menatapnya, melainkan menatapku, lalu berkata dengan lembut, Suanger, ibu angkatmu memang bibimu, dan juga adik kandungku. Dulu dia memang pernah menyukai ayahmu. Aku mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Ibuku melanjutkan, tapi dia tidak pernah menyakiti kami. Dia meninggalkan Miao Jiang, karena tidak ingin membuatku dalam posisi sulit. Dia menikah dengan ayah angkatmu, karena benar-benar mencintainya. Dia datang ke Miao Jiang, karena merasakan aku dalam bahaya. Sengaja bergegas menyelamatkanku. Sayangnya terlambat, saat dia tiba. Miao Jiang sudah dikuasai oleh Yuan Qingxi dan anak buahnya. Dia mengira kita semua sudah mati. Hanya menemukanmu. Dia membawamu pergi, karena ingin merawatmu. Suanger, sebagai ganti. Dia tidak berhutang pada kita. Justru kita yang berhutang padanya. Mendengar kata-kata ibuku, air mata kembali mengalir. Benar saja, Tuan Suang memang bukan musuhku. Dia memperlakukan aku dengan tulus. Ibu menatapku, dan berbisik, Suanger, ayah angkatmu memang pernah memiliki hubungan persahabatan dengan ayah kandungmu. Tapi hubungan itu juga tulus. Mereka merasa sayang karena tidak bertemu lebih awal dan bersumpah menjadi saudara seperguruan. Leontin Giok, itu memang benar-benar diberikan oleh ayahmu sendiri kepadanya. Kebaikannya padamu, semuanya berasal dari hati, tanpa mengharapkan imbalan. Aku menutup mata dan mengangguk dengan tegas. Aku mengerti, ibu. Aku tahu ayah dan ibu angkatku adalah orang baik. Aku tahu kebaikan mereka padaku semuanya tulus. Ibuku tersenyum, lalu memelukku, sambil berbisik, anak baik, bibimu telah mendidikmu dengan baik. Aku melepaskan pelukan ibuku, berbalik menghadap Kaisar. Saat tatapan kami bertemu, tubuh Kaisar yang perkasa itu bergetar hebat, hingga ia tergelincir dari singgasana naga. Seorang raja yang gagah perkasa. Saat ini tampak seperti seekor anjing yang kehilangan rumah. Aku berjalan ke hadapannya, menunduk menatapnya. Kaisar, apakah kau masih ingat? Kau pernah bersumpah kepada langit, akan memperlakukan kakakku dengan baik, akan melindungi keluarga Su seumur hidup tanpa sisa. Namun, Anda mengingkari janji itu. Katakanlah, apakah Anda pantas membayar harganya? Tubuh Kaisar bergetar hebat. Apa yang ingin kau lakukan? Aku adalah Kaisar. Aku berjongkok dan menatapnya. Kaisar, tenanglah, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan membuatmu merasakan sedikit demi sedikit penderitaan yang dialami kakakku. Aku berdiri, melambaikan tangan, dan harimau penjaga kepala melompat ke depan, dan mencabik-cabiknya hingga terlepas. Teriakan kesakitan Kaisar menggema ke langit. Permaisuri Liu berteriak dan mencoba melarikan diri, namun terjatuh ke tanah. Aku menatapnya dengan dingin. Ketika kau memaksa kakakku menari di atas bara api, apakah kau pernah berpikir bahwa hari ini Permaisuri Liu akan berlinang air mata dan menggelengkan kepala dengan keras? Tidak, bukan aku. Kaisar yang menyuruhku melakukannya. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi kau, sama seperti dia, juga harus membayar harganya. Bunga berguguran lagi. Seekor harimau ganas melompat ke depan dan menyeretnya ke bawah. 1 jam kemudian, aku bersama ayah dan ibu, masing-masing membawa sebuah kepala, berjalan perlahan. Kepala guru negara, kepala Kaisar, dan kepala Permaisuri Liu. Aku berlutut di depan kuburan, menata ketiga kepala itu berdampingan. Di depan kuburan ayah angkat, ibu angkat, dan kakakku. Ayah dan ibu berdiri di belakangku tanpa berkata apa-apa. Bibi, paman, kakak, kepala Kaisar anjing itu telah kubawa untuk kalian. Ibuku juga berlutut di depan makam bibiku. Terisat berkata, adikku, terima kasih telah merawat Luo Suang selama bertahun-tahun. Jika ada kehidupan berikutnya, aku akan menjadi sapi atau kuda untuk membalas budimu. Ayahku juga berlutut di depan makam ayah angkatku, Su Xiong. Saat kita pertama kali bertemu, minum anggur dan berbincang gembira, kita bersumpah menjadi saudara. Kau memberiku baju zirah, aku memberimu Leontin Giok. Itu adalah persahabatan yang tulus. Aku, Luo Yun Xiao, seumur hidup tidak akan melupakan kebaikan besarmu kepada kami kebaikanmu. Kami bertiga berbicara sangat lama di depan makam, sebelum akhirnya pergi. Setelah berjalan jauh, aku menoleh ke belakang sekali lagi. Di bawah sinar matahari terbenam, 3 makam itu berdiri dengan tenang di sana. Mayat-mayat di depan makam telah dibawa pergi oleh anjing liar. Hanya tersisa 3 nisan yang memancarkan cahaya redup di sisa-sisa cahaya senja. Aku mengalihkan pandangan ke depan. Di depan adalah arah ke ibu kota. Di sana masih ada pertempuran berat yang harus dihadapi. Bagaimanapun juga, Kaisar telah meninggal. Istana kacau. Rakyat panik. Aku harus kembali untuk membereskan kekacauan ini. Bukan untuk yang lain, melainkan demi negeri yang dijaga seumur hidup oleh ayah angkatku. Negeri ini tidak boleh hancur begitu saja. Ini adalah sesuatu yang dia pertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Aku harus menggantikannya untuk melindungi tuannya.